Permisi. Masa. Halo semua, kembali lagi di Pak RT, podcast ala kadarnya bareng Rica dan Tata. Kok sepi banget deh. Nah, karena kali ini 8 adalah angka yang spesial, ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi kita di sini episode spesial, nggak manggil narasumber, konteksnya juga nggak terlalu berlebihan kayak kemarin-kemarin, apalagi episode kemarin terlalu berlebihan, bahas tentang kata-kata juga. Aduh. Oh, enggak berlebihan Pak RT. Cuman terlalu serius aja kita mau bahasnya. Diskusinya terlalu berat. Betul. Nah, jadi kita di sini bakal bahas tentang Q&A aja. Bener nggak, asisten? Enggak, bukan bahas Q&A. Kita tidak Oke, salah berarti. Saya salah. Yes. Akhirnya saya salah. Yes. Oke. Jadi para tetangga, hari ini di episode spesial ini, di episode 8, kita bakal ngadain yang namanya Q&A. Jadi, sebelumnya kita mau perkenalan dulu di sini. Ada 2 warga baru nih. Bukan baru. Udah lama cuma baru kelihatan. Iya, maksudnya itu. Jadi, Keluar ini gua. ada dua orang yang selama ini ada di balik layarnya podcast Pak RT. Ya. Perkenalan diri nggak ya, Pak RT? Oke, jadi sebelum kita lanjut, kenalan dulu kali ya. Mumpung ada yang seger nih, Pak RT. Biasanya kan cuma ngeliat saya doang nih, ceweknya. Sekarang ceweknya ada lagi yang lain gitu, jadi lebih seger. Yohanes. Kenalan dulu yuk. Bukan dong. Yang cantik. Yohanes, bukan dong. Halo Pak RT, selamat malam. Waya di UK. Halo Ada yang ngomong kok dikat. Ya silakan. Dek siapa kamu? Dek. Saya termasuk salah satu warga kreatif di kampung ini, Pak RT. Nama saya Karen, Pak RT. Ya, kenapa kok semua manggil Pak RT? Kan kita nggak serius-serius nemen kan kali ini jadinya. Kenapa kok bahas Pak RT? Gimik dong. Tetap sesuai peran. Ya gini, tetap sesuai peran dong. Satunya lagi Pak RT. Gimana Pak RT? Tadi kamu. Ya kamu. Kamu yang tukang edit. Ya, aku. Siapa namamu? Aku Yohanes, ya. Sama Bapak disuruh edit biasanya. Bapak. Kayak Pak Jokowi. Sebenarnya saya nggak nyuruh sih. Saya juga bingung kapan saya nyuruh. Nah, jadi gitu para tetangga. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan bareng sama orang-orang yang ada di balik layarnya podcast Pak RT. Nah, gimana Pak RT hari ini nih Pak RT? Wah, hari ini panas sekali ya sebenarnya di asisten saya. Enggak sih. Dingin sih kalau di tempat saya. Oh iya. Kan tadi tanya gimana hari ini ya, saya bilang panas, kenapa saya salah? Jadi sekarang langsung aja ya. Saya akan milih salah satu dari kalian yang bakal kena tunjuk. Kira-kira siapa yang bakal bahas pertanyaan-pertanyaannya. Semua bakal kena sih. Oh, iya. Semua bakal kena. Nah, karena satu-satunya cewek yang gak seger lagi, jadi saya akan menunjuk cewek yang baru hadir. Yohanes. Yeay. Selamat, Anda pertama. Mari kita bahas Q&A yang muncul ke kamu. Saya cowok, Pak. Oh iya, maaf. Saya salah ketik tadi. Salah ketik ya? Salah ketik di otak. Ayo sekarang kita bahas Q&A-mu. Ya, kenapa dia, Yohanes? Mas? Ya. Nervous. Aduh, gimana nih? Ya saya nggak tahu. Gimana? Apa aja pertanyaan yang muncul di kemarin waktu kita nge-blast story, nge-blast pertanyaan. Pertanyaan apa ya aja yang muncul di tempat kamu? Oke, gini. Jadi di Ayo Produksi itu kerjaku tuh apa gitu. Ada pertanyaan tuh satu itu yang paling bener itu cuma itu toh. Yang lainnya itu nggak jelas banget. Oke. Ya, terus. Jadi bakal aku jawab. Nah, aku di Ayo Produksi ini peranku itu jadi editor video. Kalau episode kemarin kalian dengar suara lumba-lumba itu saya yang ngasih. Oke, mantap. Bagus.
Berjasa loh editor ini. Saya juga kaget sih, kenapa kok muncul lumba-lumba, padahal saya mintanya sensornya pakai tit aja, terus ternyata waktu aku dengar kok lumba-lumba. Loh, Tapi bagus. itu namanya kreatif, Pak RT. Makanya kita harus Kreatif. mengapresiasi editor. Kreatif, bagus. Pertahanin. Oke, next. Terus, Next. masa cuma itu tok yang ada lagi nggak yang lain? Wah, itu. Pertanyaan itu nggak jelas soalnya. Oh, dan kamu nggak mau jawab? Yakin? Iya. Nggak jelas banget. Yang tanya yakin Oke. siapa? Tapi ya udahlah. Jangan. Ya udahlah. Oke. Terus sekarang karena editor kan yang berjasa juga. Nah, otomatis kalau bikin video otomatis ada skripnya dong. Ya kan? Ya nggak? Ada skripnya. Iya, ada. betul. Nah, sekarang kita loncat ke Didan. Ayo, Dan. Waduh. Hansip. Perasaan saya nggak buat skrip ya, Pak. Tuh, tapi kamu baca. Iya. Nah, berarti kamu harus menjawab apa aja pertanyaan yang masuk ke kamu dan silakan menjawab itu dalam hitungan 3, 2, 1, jawab. Jawab. Oh. Oke. Jadi ada yang nanya ini. Gimana Kak bagi waktu antara organisasi dan kuliah? Kasih tips dong. Waduh. Mantap sekali. Kasih wejangan deh. Gimana Pak RT? Duh. Saya nggak ikut organisasi apapun loh ini. Loh, saya cuma masa? ngurusi kampung. Oh gitu ya. Sama skripsi. Tapi ya udahlah. Oke. Dijawab nih Pak nih. Nah, enggak dibuang aja kalau bisa. Oh ya udah dibuang. Macam apa kamu nggak mau menjawab pertanyaan warga? Hei. Maaf. Iya, jadi gimana cara bagi waktu organisasi sama kuliah? Ya, semua harus dicatat sih, itu yang paling pertama, paling penting. Jadi kalau ada tugas, ya dicatat. Deadline-nya kapan? Kalau ada tugas yang dari organisasi juga gitu, dicatat deadline-nya kapan. Ya, sebenarnya sesimpel itu aja sih. Oke. Jadi semua serba rapi gitu ya? Betul. Oke. Next. Kenapa kok terharu Pak RT? Tangan saya kejepit, tolong dong. Aduh. Dia gimmick sendiri loh. Kayak ini online loh podcastnya. Saya main gini kejepit. Kayak pelawak di talk show ya. Nolongin sendiri. Iya, makanya. Gak bisa lepas sih Mas Cewek sekarang. Nah, udah itu toh. Pak Hansip ada lagi nggak? Ada. Masa nggak ada lagi? Ada lagi. Next. Saya juga sibuk membenarkan ini, belum bisa lepas. Bentar, ada. Ini pertanyaannya. Duluan ayam apa telur sih? Gitu. Ayo, gimana? Saya juga bingung ini jawabnya, jadi saya lempar ke kalian deh. Mending tanganku nyantol terus di sarung tangan tadi daripada dengan pertanyaan itu. Mending balik lagi lah. Ya ampun. Ayo. Gimana ini? Harus dijawab. Kan tadi Pak RT kan yang bilang suruh jawab. Menurunkan derajat RT. Nah, kalau menurut Pak Hansip sendiri gimana? Duluan ayam apa duluan telur? Aduh, kalau saya sih melempar tapi dilempar. Kalau saya sih duluan ayam rasanya ya. Oke. Kenapa kok duluan ayam? Soalnya di agama saya bilangnya apa? Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan binatang di darat. Kan telur. Bukan menciptakan telur ya. Betul, ya gitu aja sih. Oke. Rohani sekali Pak Hansip kita ya. Ya lumayan lah. Mas Hansip menangkap kayaknya. Harus menobatkan para penjahat. Betul. Bagus. Itu bagus Pak Hansip. Menjaga jasmani dan rohani. Ya, siap. Pak Hansip ada pertanyaan lagi nggak yang masuk ke Pak Hansip? Mampus, mau ngelempar apa lagi kan dilempar balik kamu sama asisten saya kamu. Hahaha, kapok.
Tunggu saja Pak RT juga kena habis ini. Tunggu aja Pak. Ada. Tangan saya aja masih nyantol. Ada. Iya, apa tuh Pak Ansip? Tapi kalau dijawab sebenarnya jawabannya nggak memuaskan. Gimana Yang memuaskan. Apa nih? Enak dong. Apa nih kok? Loh. Nih. Jadi ada yang tanya, cara dietmu gimana emang? Wow, Aduh. cara diet. Padahal saya itu nggak Oke. diet. Cuman kurang makan aja gara-gara gak digaji sama Pak Hansip, Pak RT ini. Wah, Pak RT. Gimana sih Pak RT? Saya itu bingung. Bukan digaji atau tidak. Tapi karena masalah-masalah itu sama Hansip kompleks sebelah itu. Susah kompleks sebelah itu. RT bukannya satu doang ya komplek atau gimana? Kompleks itu kan kompleks kita itu banyak. Hansipnya itu beda-beda. Kamu kan sempat bermasalah sama Hansip sebelah. Enggak, kata siapa? Bantu saya. Gosip. Waduh, Gosip Pak RT nih Pak RT bahaya. nih. Pak RT Saya gosip kecewa. nih. Ada lagi nggak? Oh, sudah ya? Sudah ya? Sudah, itu Sudah ya? aja. Udah, oke. Ya, pertanyaannya sangat penting dari Bapak Hansip kita ya. Lumayan. Apakah telur atau ayam dulu? Ya. Oke, sekarang kita bakal loncat ke sana. Loncat. Siap. Ah, Dia langsung berusaha aja. gimmick sendiri loh. Ayo didukung. Malu Ayo, sendiri. Pak, lagi lucu, Pak. Hei. Ayo Pak, Saya- semangat Pak. Oke, Ayo, nah lagi jadi lucu, tadi lagi kan lucu. Oke, kilat lucu. Nanti muncul ya. Tahan. Nah, tadi sudah Pak Hansip, sekarang kalau nggak ada orang ini, nggak bakal jalan. Nah, ayo warga kreatif. Mampus. Agak nggak sesuai job desk ya Pak ya? Iya, tapi Iya. nggak apa-apa. Iya, nih. Oke, ada warga yang- kreatif. Iya, nih ada yang tanya. Mau tanya dong soal circle pertemanan yang perlu dan tidak perlu dipertahankan tuh seperti apa? Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Waduh. Agak berat Seperti ya ini. memang. Boleh. Seperti ini yang tidak dipertahankan ya? Atau gimana ini? Waduh, no comment. No comment. Oke, Saya nggak aku paham sih. mau coba jawab nih. Mungkin kalau menurutku ya, circle yang perlu dipertahankan adalah gini deh. Setiap kita berteman sama siapapun, nggak munafik, pasti kita ingin mendapatkan sesuatu feedback positif dari mereka juga kan, buat keuntungan kita pribadi gitu. Itu menurut aku kayak gitu. Jadi harus ada simbiosis mutualisme di antara pertemanan itu. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa satu circle pertemanan kalian itu tidak membawa hal-hal baik bagi kalian, ataupun kalian yang justru membawa hal-hal yang tidak baik bagi mereka, menurutku itu tidak perlu dipertahankan, kayak gitu. Tidak usah dipertahankan. Tapi memang agak susah sih ya, kalau udah circle, apalagi udah teman dari lama, ternyata toksik, tapi ninggalinnya itu susah gitu. Cuman kan ini pertanyaannya cuman circle yang dipertahankan atau tidak, itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ya aku bisa jawabnya, intinya circle yang bisa membuat kamu menjadi orang lebih baik lagi sih. Itu perlu dipertahankan. Itu aja sih. Oke. Wow. Pantes ya. Persiapannya Pak RT begitu matang. Sungguh sangat. Saya bingung Iya. menjawab pertanyaannya juga. Oke, Betul. next. Ada lagi nggak? Ada nih. Karen. Aku heran ya, kenapa kayak semua followers Instagram aku yang drop pertanyaan tuh kayak agak berat-berat semua gitu loh. Jadi nggak ada yang Oh, bagus. ringan-ringan tuh jadi pusing. Bagus dong berarti. Bagus dong Oke, berarti. ini. Ada lagi nih yang tanya. Pernah ngerasa ada di titik terendah dalam hidup nggak? Aduh, aku baru 20 tahun dari tanya kayak gini ya. Oke. Jujur aja, selama 20 tahun aku hidup, aku ya pasti kesusahan ada, cuman aku nggak pernah ngerasa yang sampai, aduh kok berat banget ini hidup gitu ya. Kayaknya sih belum pernah. Cuman yang mendekati lah, yang mendekati yang itu tuh ada sih, kayak baru tahun ini, awal-awal tahun kemarin nih, kayak aku sudah mempersiapkan suatu acara yang besar di kampus, terus tiba-tiba harus di-postpone karena pandemi. Itu kayak bener-bener
sedih dan sakit hati dan kecewa semua itu jadi satu gitu. Jadi sampai kayak bener-bener down banget pada saat itu. Dan untungnya ada teman-teman dan partner ketuaku juga yang bisa bantuin aku. Jadi mungkin kalau aku bilang ya, dari semua kesulitan hidupku selama 20 tahun ini, mungkin yang terakhir kemarin yang paling susah deh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan di titik terendah ya sebenarnya, tapi kayak permasalahan hidup yang aku paling alamin paling susah ya kayak yang kemarin itu deh, yang acaranya nggak jadi itu. Karena kayak bener-bener disiapinnya hampir setahun cuy, terus kayak dalam sekejap terus nggak jadi gitu. Kayak itu sih. Kenapa RT ikut sedih? Gitu ya? Iya betul. Ini siapa yang naruh flashcard di sini? Terus ya. Merek loh. Flashcard mungkin bisa masuk nanti. Bisa endorse, iya bisa, betul sponsor kita. Oke. Tapi ya bener sih, karena kalau memang ada suatu acara gitu kan, apalagi acara gede, terus kita udah persiapannya lama, terus tiba-tiba nggak jadi itu kayak nyesek. Aduh, gimana gitu ya rasanya. Betul. Nyesek Mas. Aduh, sakit. Semangat. Tetap semangat. Semangat. Ada lagi nggak selain itu? Ada nih terakhir. 10 tahun lagi, kira-kira kamu bakal jadi kayak gimana? Wow. Bagus nih pertanyaan. Menarik, jadi kayak, menarik. Ya kan, masa depan. Oke, 10 tahun lagi, which is aku umur 30 ya. Kita berandai-andai aja sih. Misalnya aku yang berandai-andai. Kayaknya di umur 30, aminin aja, aku kayaknya udah jadi ibu dari 2 anak. Anjas. Gila. Siap. Ibu dari 2 anak Anjas. Siapa Anjas itu? Enggak, bukan. Bukan. Maksudnya ibu dari 2 anak. Betul. Iya. Ibu dari 2 anak dan istri dari 1 suami. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau ada kesalahpahaman. Gitu. Terus menarik. Aku juga sudah aku akan menjadi ibu rumah tangga, tapi aku juga harus, amin ya Tuhan, aku jadi produser di salah satu TV nasional kayak gitu. Jadi ya bersama-sama. Tolong aminnya yang keras. Amin. Amin yang keras. Ya itu sih. Kayaknya aku melihat diriku 10 tahun lagi itu kayak jadi seperti itu. Oke, terus karena ya siapa lagi, sudah 3 orang sudah. Ya siapa lagi kalau nggak asisten. Kalau ke saya kemarin, saya nge-blast pertanyaan di Instagram, itu ada yang nanya, ini yang banyak banget sih nanya. Ya nggak banyak juga sih, tapi yang paling sering ditanya itu adalah pada nanya umur berapa. Kenapa nggak nanya umur ya? Oke, buat yang nanya saya umur berapa, saya umur 22 tahun, saudara-saudara. Saya masih cukup muda, tenang aja, masih cukup muda. Udah itu Pak RT. Terus ada sponsor tadi, bentar. Apa tuh? Gak apa-apa, lanjut. Tadi sponsor. Oke. Terus ada lagi yang nanya, kamu anak Surabaya atau Jogja? Nah, ini yang saya bingung jawabnya. Saya lahir dan besar di Surabaya, tapi darah saya darah Jogja. Gimana dong? Berarti saya anak mana, Pak RT? Tapi tinggalnya di Kediri? Enggak. Bentar, satu-satu. Oh, maaf. Saya RT, kenapa kalian jawab hansip? Maaf, Pak. Jadi sebenarnya saya anak mana sih? Juga bingung saya anak mana. Kalau saya anak mana? Gak apa-apa, daerah tidak menjadi penentu kamu anaknya mama papa atau tidak. Gak jadi penentu. Anak Indonesia. Oke. Yang penting saya tetap anak mama papa saya sih. Iya, itu yang penting. Betul. Itu yang paling penting. Lalu, pertanyaan selanjutnya? Terus, yang terakhirnya ada yang nanya, udah kerja apa belum? Di mana? Oke, buat yang nanya udah kerja apa belum, jawabannya adalah belum. Masih freelance aja, masih bikin podcast, pokoknya ada beberapa kerjaan freelance lain gitu.
Jadi doain aja supaya bisa cepat dapat pekerjaan. Amin. Supaya tidak menganggur lagi. Supaya podcast Pak RT ini ada yang mensponsori juga ya Pak RT. Amin. Saya langsung kesedap. Pak RT kesel. Wah, ada yang ngerasa di saya ini. Oke. Ada kok. Itu pertanyaan dari saya tadi udah 3. Akhirnya sekarang selesai juga. saya belum. Dulu. Pak RT dari tadi nunjuk dulu. Anda sekarang harus. Ayo jawab Pak RT. Ada pertanyaan apa aja? Pertanyaan. Kemarin kan saya sebagai RT, saya itu juga punya wibawa. Saya tuh punya pertanyaan lumayan banyak sampai kemarin saya agak males menjawab. Wah, kelihatan banget bohongnya. Tapi unik-unik sih. Kayak ada yang aneh malah menyanyi kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Ada lagi. Tapi yang aku ambil yang penting-penting aja ya, gak seperti telur atau ayam duluan itu enggak. Loh, itu penting loh. Itu penting loh. Masih menjadi Ayam. gonjang-ganjing sampai sekarang. Jadi kalau Ya mau ampun. punya peternakan harus tahu mau ternak telur atau ternak ayam. Ya Allah. Kena telur. Benar. Iya, ternak telur. Oke, ayo Pak RT. Yang paling seru sih untuk dibahas ya paling ada orang bertanya pada Bapak, ya apa? Aduh pikiran saya. Aduh paling ya tentang ini sih kayak ada temen yang tanya tentang sebenarnya ayo produksi itu apa sih? Aku juga bingung kenapa dia juga tanya. Jadi sebenarnya buat Anda yang bertanya, saya sendiri juga bingung untuk menjelaskan kalau di video ya. Tapi mungkin kalau bisa tak jelasin, ayo produksi itu sebenarnya ya cuma rencananya bisa untuk segala orang, bisa buat orang-orang untuk berkarya. Maksudnya ini sebagai bukan wahana ya, tempat platform sebagai platform. Dan sebenarnya ayo produksi ini nanti kalau misal pandemi gak mungkin gak ada, maksudnya pandemi ini udah selesai agak reda, mungkin agak nanti ada the next step-nya lah dari ini, gak cuma podcast talk, nanti bakal ada yang lanjut-lanjutnya nanti juga udah ada planning juga. Jadi ya sebenarnya ayo produksi itu platform atau wadah orang berkarya aja sih, dan kita di sini support satu sama lain. Terus stay tune. Terus ada lagi yang tanya, oke, kerjaanmu apa? Waduh. Kerjaanmu apa? Waduh. Kerjaan sebenarnya kalang kabut ya. Kayak kemarin waktu pandemi, waktu awal mula pandemi banget nih, itu Februari kalau nggak salah. Iya benar, Februari ya. Februari itu Februari Maret. Karena kosongnya jadwal juga waktu itu saya mau bimbingan malah kena pandemi, akhirnya masih gak tahu bimbingan lewat apa, jadi akhirnya masuk ke PMI dulu sebagai divisi logistik. Jadi relawan ya gak dibayar ya. Terus nanti dimarahin. Terus ya bikin podcast, kalau enggak ya ngelatih SMP dulu, SMPK. Ya, ini pasti ngelatih apa, Pak? Latih PMR dulu. Latih apa nih, Pak? Latih PMR. Karena saya kan basicnya kesehatan. Ini saya sehat loh ini. Bawa anduk. Habis olahraga ya, Pak? Habis olahraga. Nah, Terlihat sehat tapi Anda memang Pak tadi RT. bilang sama saya habis mandi tuh kayaknya. ya kan habis mandi. Habis olahraga mandi. Oh gitu. Oke, kayaknya udah semua ya kita jawabin Q&A ini. Jadi para tetangga mungkin ada yang lebih pengen tahu lagi tentang kita semua, atau bahkan ada yang lebih pengen tahu lagi tentang ayo produksi itu apa, tentang podcast itu apa, gimana sih caranya bikin podcast atau gimana, bisa langsung ditanyain aja nanti di kolom komen, atau bisa DM di Instagramnya ayo produksi. Nah, next habis ini kita bakal seru-seruan bareng lagi. Kita bakal ada games kali ini yang bakal kita mainin bareng sama kru-krunya ayo produksi ini. Tapi sebelum kita main games, jangan kemana-mana karena kita ada sponsor lagi. Stay tune. How you like that?